Berapa biaya mengundang Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf? Di tengah gemuruh cinta kepada Nabi, suara merdu Habib Syekh menggema, mengundang kita merenung dan bersolawat. Dengan biaya mengundang berkisar 100 juta hingga 250 juta rupiah, Habib Syekh membawa pesan semangat dan doa yang menggugah jiwa. Mari kita sambut kehangatan iman dalam setiap lantunan solawatnya. Berdasarkan informasi dari situs beserta media sosialnya, ketika ingin mengundang Habib Syekh, Anda bisa menghubungi beberapa kontak berikut. Oke teman-teman, bapak-bapak ibu, ini ada rincian ya, saya dapatkan dari media sosial untuk anggaran mengundang Habib Syekh. Yang pertama ada basiroh untuk Habib Syekh sebesar 20 juta, basiroh keluarga 5 juta, hotel penginapan 15 juta, hadroh 3.500.000, panggung utama 4.500.000, dekorasi panggung 3.500.000, barikade besi ya 2.500.000, dokumentasi 2.500.000, patwal Habib Syekh bin Abdul Qadir 500, total 57 juta ya. Beliau gini bang, saya jawab nih ya, Anda boleh sepakat atau tidak sepakat dengan Kiai Imaduddin, itu boleh bang, karena itu hak Anda. Tapi jangan sampai merendahkan dan juga meremehkan keilmuan seseorang, apalagi kekiaian seseorang, gitu bang ya. Kiai Imaduddin itu punya pesantren dan santri yang mukim itu kurang lebih 700 bang. Dan beliau bisa mengarang kitab-kitab, salah satunya Syarah Alfiyah, bisa mengarang banyak kitab bang. Beliau orang alim ya. Gitu bang ya, jangan merendahkan seseorang lah ya. Saya memanggil para habaib pasti dengan sebutan Habib. Kenapa? Karena saya menghormati Habib Taufik dan lain sebagainya sebagai orang yang lebih tua dari saya. Gitu bang ya. Dengan bisnis solawatan. Oh, bisnis solawat. Solawatan di desa-desa. Kalau yang pemain baru, mohon maaf, tarifnya berapa? Atau bisarohnya bahasa santun yang halus itu bisaroh. Kalau bahasa kasarnya apa? Nek nanggapiku piro. Ternyata Habib ini juga ada pemain barunya teman-teman ya. Entah berapa kalau yang pemain lamanya. Itu ada yang 15 juta, ada yang 25 juta, bahkan sampai ratusan juta. Masya Allah, sampai ratusan juta teman-teman ya. Memang benar-benar pantesan para Habib ini kaya-kaya. Ini sangat menyiderai atau merusak ajaran ulama Nusantara, karena ulama Nusantara dulu tidak ada yang namanya bisnis solawat. Ini ramai sekali. Inilah teman-temannya kengeriannya jika agama dibuat bisnis. Bahkan Ustadz ini tadi mengatakan solawatnya para habaib yang baru saja itu sekitaran 15 juta bahkan sampai ratusan juta. Na'udzubillah teman-teman ya. Itu suatu nominal yang sangat fantastis. Pantesan saja orang-orang Yaman ini atau para habaib ini rata-rata mereka kaya-kaya di Indonesia ini. Ternyata memang segitu budget mereka. Dan harga yang seperti itu teman-temannya yang nominalnya tadi lumayan tinggi, itu tidak sesuai dengan cerita-cerita mereka. Mereka hanya berdongeng, tapi kok bisa-bisanya pengikut-pengikut atau para muhibin, para habaib ini malah percaya dengan cerita-cerita mereka. Apalagi di dalam acara kajian mereka itu dibumbui nyanyi-nyanyi yang berkedok sholawat. Entah itu sholawat apa yang mereka baca, seperti contoh di tempat saya kemarin teman-temannya, dari awal sampai akhir ya seperti itulah, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Dan kajian seperti itu teman-teman ya, itu sama sekali kalau menurut saya bukanlah kajian. Itu hanyalah sebuah panggung yang hanya bersenang-senang dan mencari kepuasan saja. Karena di dalam sebuah majelis ilmu bukanlah seperti itu. Pasti di dalam majelis ilmu disampaikan ya ilmu agama, yaitu qala Allah Ta'ala dan qala Rasulullah SAW. Seperti kajian-kajian yang sering saya ikuti di dalam kajiannya Ustadz-Ustadz Salafi. Di dalamnya pasti terdapat ilmu-ilmu yang sangat banyak yang kita dengarkan dari Ustadz-Ustadz Salafi tersebut. Bukan seperti di kajian para habaib ini yang hanya bermodalkan sholawat dan sholawat. Betul sahabat ya, apa yang diungkapkan oleh Habib Salim Al-Mudor di dalam videonya kali ini, yang menanggapi banyaknya habaib yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW itu tidaklah berguna jika amal perbuatan mereka dan ceramah mereka itu tidak sesuai seperti apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Karena tidak semua hanya dengan sekedar yang namanya punya garis keturunan, tetapi di dalam aplikasinya, di dalam mereka membawa daripada keturunan tadi itu tidak sesuai dengan asalnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak menjadi mutlak bagi kita untuk menjadi panutan.
tidak menjadi panutan. Yang jelas panutan kita yang paling utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kebenaran yang datang dari Nabi yang dilanjutkan oleh generasi yang mulia, siapapun mereka daripada yang membawa daripada kebenaran ini. Yang jelas panutan kita yang paling utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kebenaran yang datang dari Nabi yang dilanjutkan oleh generasi yang mulia, siapapun mereka daripada yang membawa daripada kebenaran ini. Nah, kenapa teman-temannya sekarang ini banyak sekali para youtuber atau dari kalangan ustadz yang mengangkat kebobrokan para habaib ini? Karena memang selain ceramah mereka yang ngawur dan penuh dengan kebohongan, ternyata memang mereka bukanlah keturunan Rasulullah SAW, dan gelar mereka yang sandang adalah gelar yang palsu. Dan makanya kenapa sekarang ini banyak orang-orang yang telah insaf dan meninggalkan para habaib yang bercerita ngawur dan halu tersebut. Alhamdulillah teman-teman ya, tidak sedikit para youtuber yang mengangkat kesesatan-kesesatan para habaib ini. Jadi semoga saja muhibin para habaib ini segera sadar dan segera meninggalkan ceramah-ceramah dari para habaib ini agar mereka hengkang dan pulang ke kampung halaman mereka. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hurul ain. Orang itu pikirnya gini, kalau kiai ya, ustadz kalau nikah lagi kan ustadz suci. Lah ustadz suci dari mana? Seharusnya ustadz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Asyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri. Imam Asyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Nasai, karena para nabi itu beban rohaninya berat, Pak. Dan pengalaman rohaninya jika itu datang, yang mampu menawar rasa itu cuma menikah. Nah, Nabi Muhammad itu seharusnya kan boleh nikah 100 Nabi Muhammad, tapi beliau mendiskon dirinya sendiri. Seharusnya beliau boleh menikah seperti Nabi Sulaiman 400 Pak, istrinya Nabi Sulaiman. Hadisnya sahih itu, ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, gundingnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Loh, kok begitu Ustadz? Ya emang begitu, mau gimana lagi? Ini mohon maaf. Kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari. Mohon maaf ya. Kenapa? Pak Mirwan ditaruh gadis depan masih minat loh, walaupun sudah umur berapa? 67 masih minat itu. Tuh tandanya. Kalau kuat kan nggak tutup mata. Kenapa? Iming-imingan surga itu selalu bidadari. Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Nggak waras Pak. Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar, jadi nggak waras. Otaknya syahwat aja tuh ya, mikirin bidadari yang montok-montok gitu ya. Kenapa? Ternyata di surga itu nikmat paling tinggi itu memandang Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Kamu akan memandang Allah nanti di surga seperti memandang matahari tanpa ada awan, memandang rembulan di bulan purnama, di malam bulan purnama. Dan itu memandangnya lebih nikmat dari semua nikmat seksual. Kita pengen ngurusin mata aja harus kena macet dulu di puncak. Mau ngurusin mata ini doang. Jadi mata ini senang yang indah, dan Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah.
keindahan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang, apalagi yang berharap dapat nikmat syahwat doang di dunia, di akhirat. Maka surga itu ada surga namanya jannatur ru'yah, surga memandang, itu yang Nabi sebut tadi. Ada jannatus syahwa, jannah surga syahwat. Setiap masa, setiap satu hari, harinya surga berapa hari kita? Alfasanah, 1000 tahun. 1000 tahun kita baru satu hari di Firdaus, surga paling tinggi Pak. Itu mereka setiap hari mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, diizinin sekali. Tapi yang di bawah Firdaus, kalau tadi sekali sehari surga, mungkin mereka sekali setahunnya surga. Kalau sekali setahunnya surga dihitung aja Pak, berapa ribu itu. Anggaplah sekali 1000 tahun mereka baru bisa melihat Allah, dan Allah memperlihatkan dirinya sekali. Ketika Allah tidak memperlihatkan dirinya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai rasa rindu melihat Allah, musyfiqun, ya, rasa takut plus rindu. Rindu apa? Ini murid aja kalau sama guru bisa rindu. Jadi kita punya teman itu pengen sekali ketemu, nggak tahan dia mau ketemu Pak. Ada, ya, pengen ketemu gurunya. Oh, kadang jauh-jauh dari mana dia datang. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, dia punya pesantren di pelosok, muridnya dari mana-mana. Itu kerendian murid pada guru, apalagi Tuhannya guru. Itu lebih dahsyat Pak. Apa yang bisa menawar itu, yang bisa meredam itu semua gejolak itu? Itu hanya nikmat syahwat. Maka dikasihlah 72 bidadari, itu mah kecil Pak, terlalu sedikit 72 itu. Ya mungkin ada yang dikasih 1000 ntar ya, kan asik tuh. Tapi bisa nggak menawarnya? Dia hanya sesaat. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari Pak ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi belajar zikir. Zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Nah, cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, nggak usah dipercaya, ya. Sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian, ada yang benar ada yang enggak Pak, ya. Kajian rasa, ijazah zikir, ini di mana-mana. Ini bulan ini memang saya berkali-kali, karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube, sekarang sudah menjadi gila. Nggak jelas Pak untuk ujungnya kemana, ya. Ada yang udah mati juga ada, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang waras lebih enak, ya. Zikir kalau nggak ketemu sama gurunya nggak usah diamalin. Saya bisa download Ustaz, ya nggak usah, biarin itu. Harus ketemu gurunya, dapat ijazahnya. Kalau nggak usah diamalin, ya. Udah amalin aja yang dulu dapat. Hamdan wa syukronillah. Oke, Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah melihat informasi yang mana kita ya pengen tahu gitu berapa sih mengundang atau basyiroh ya untuk Habib Syekh supaya bersalawat di acara mauludan atau yang lainnya ya. Budgetnya kurang lebih segitu ya. Ya semoga pasti ada jalannya ya untuk orang yang niat mengundang Habib Syekh. Ya mungkin jangan dinilai dari nominalnya ya. Mungkin nggak sebanding dengan berkah sholawat yang dilantunkan secara banyak orang ya, seperti itu. Secara ribuan orang gitu ya, mungkin nggak sebanding dengan nominal itu ya Bapak Ibu. Dan ya kita
ambil yang positifnya aja ya Bapak Ibu, bahwa beribu-ribu umat ya berdoa bareng, salawat bareng, pasti doanya terkabul. Kita ambil positifnya ya, kalau yang negatifnya ya nggak usah diambil ya Bapak Ibu, karena harga segitu mungkin sudah ya, ini ya intinya ya Bapak Ibu, kita nggak lihat harga gitu ya, intinya dari berkahnya itu mungkin ya, mungkin. Nanti juga ada seorang ini ya YouTuber juga menyatakan ya jangan menghina Kiai Iman ya, karena Kiai Iman itu punya pondok, punya pesantren. Oke. Tadi juga terakhir ada Buya Razi ya mengingatkan ilmu sedikit buat kita. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.